Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori dan Uco, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Pak Asrori. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, nanti kita akan belajar bersama untuk membaca surat Al-Kautsar, anak-anak. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku pemahaman. Amin. Anak-anak, surat Al-Kautsar termasuk surat di dalam Al-Quran. Kita harus selalu membacanya. Kita harus senang dan bangga bisa membaca surat Al-Kautsar dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang surat Al-Kautsar, mari kita perhatikan ayat-ayat yang ada di layar. Nah, ada 6 ayat pada layar anak-anak. Nah, nanti anak-anak coba pilih ya, yang mana dari ke-6 ayat ini yang termasuk surat Al-Kautsar. Nah, nanti kita coba lihat bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama. Nah, di nomor 1 ini, oh maaf, warnanya kurang cerah. Kita ganti ke warna merah. Iya, anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di nomor 1 ini ada lafal Allahus Shomad. Nah, kira-kira Allahus Shomad ini termasuk surat Al-Kautsar apa bukan ya, anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya bukan. Allahus Shomad ini termasuk dalam surat Al-Ikhlas. Iya. Coba ayat yang keberapa? Iya, benar sekali. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama berbunyi Qul huwallahu ahad. Lalu Allahus Shomad. Nah, anak-anak bisa lanjutkan sendiri ya. Kemudian kita lihat ayat yang nomor 2. Nah, ini bacanya apa, anak-anak? Ayo kita baca bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau ini surat Al-Kautsar atau bukan? Iya, benar sekali. Ini bukan surat Al-Kautsar, tapi ini adalah surat Al-Fatihah. Benar sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita coba lihat nomor 3. Nah, ada lafal atau ada ayat bunyinya Ilahin nas. Nah, kalau ini surat apa, anak-anak? Apakah surat Al-Kautsar? Iya, benar, bukan. Ini adalah surat An-Nas. Nah, ya, yang ketiga ini ingat surat An-Nas, bukan surat Al-Kautsar. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 4. Kalau di nomor 4 ini surat apa ya? Oke, kita baca sama-sama. Inna a'toina kal kautsar. Nah, kalau ini anak-anak surat apa? Apakah surat Al-Kautsar? Iya, benar sekali. Ini adalah surat Al-Kautsar. Tepatnya ini adalah ayat pertama dari surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak bisa melihat di sini ada kata Al-Kautsar. Nah, inna a'toina kal kautsar. Nah, di sini anak-anak menandakan kalau ini adalah surat Al-Kautsar. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 5. Apakah masih surat Al-Kautsar ya? Mari kita baca. Innal insana lafi khusr. Nah, kalau ini apakah surat Al-Kautsar? Iya, ini bukan surat Al-Kautsar. Ini adalah surat Al-Asr. Nah, kemudian kita lihat nomor 6 yang terakhir, anak-anak. Kita baca Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah,
ini apakah surat Al-Kautsar? Iya, bukan. Ini juga bukan surat Al-Kautsar, melainkan ini adalah surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr yang kita pelajari pada semester lalu, anak-anak. Nah, masih ingat ya? Oke, kalau begitu sekarang, nah, anak-anak bisa lihat. Nah, anak-anak, coba diperhatikan, kira-kira ini gambar apa ya? Iya, anak-anak bisa lihat, ada seorang anak perempuan yang pemberani. Dia sedang menghafalkan atau membacakan hafalannya, yaitu surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak bisa lihat nih, dia berdiri di depan kelas, di depan teman-temannya, dan di depan Pak Guru. Nah, dia membacakan surat Al-Kautsar. Ayo coba kita baca bareng-bareng ayat pertamanya. Inna a'toina kal kautsar. Nah, seperti ini anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. Nah, nanti diperhatikan ya anak-anak panjang pendeknya. Kita mulai dari lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lafal basmalah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar. Nah, mari kita baca. Inna a'tainakal kautsar. Nah, anak-anak, ini ada panah-panahnya. Coba kita perhatikan ya dari lafal yang dari panah yang pertama dulu. Nah, ditarik garis, kemudian kita lihat apa petunjuknya. Panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan. Nah, ini artinya yang ini anak-anak. Bunyi nah, kenapa dia panjangnya bisa sampai 6 ketukan ya? Karena ini disebut hukumnya kalau dalam ilmu tajwid adalah mad jais. Nah, mad jais itu apabila ada lafal mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, di sini harusnya ada hamzah ini anak-anak atau alif lah ya. Nah, yang disebut mad tabi'i ini apabila ada tanda fathah bertemu dengan alif. Nah, jadi kita membacanya panjang anak-anak. Jadi nah ini harus dibaca panjang. 2, 4 atau 6 ketukan. Nah, coba ya kita ulangi yang bagian nanya. Inna. Nah, panjang. Jangan inna, tidak boleh, harus panjang. Inna a'toina. Nah, 2 ketukan boleh, tapi lebih baik jika 4 atau 6 ketukan anak-anak, lebih panjang ya. Kemudian kita lihat lafal atau panah yang kedua. Nah, di sini petunjuknya dibaca toy, bukan toe. Nah, maksudnya ini anak-anak. Nah, ada to fathah bertemu dengan ya sukun. Nah, ini disebut juga dengan lin. Nah, kalau dalam ilmu tajwid disebut lin. Jadi kita bacanya a'toina. Nah, to bertemu dengan ya sukun. To fathah atau to bertemu dengan ya sukun. A'toina. Nah, seperti itu ya anak-anak, bukan toe, bukan a'toina, tapi a'toina. Nah, seperti ada i-nya. A'toina. Nah, kemudian sekarang kita cek panah yang terakhir, petunjuknya apa? Dibaca kau, bukan kau. Nah, di sini ada kaf fathah dan juga wawu sukun. Nah, ini juga disebut dengan lin. Nah, anak-anak, kalau dalam ilmu tajwid disebut dengan lin. Apabila ada huruf fathah bertemu dengan ya sukun atau wawu sukun. Nah, ini dibacanya kal kau thar. Nah, bukan kau, bukan kal kau thar, tapi kal kau thar. Nah, ada u-nya. Nah, seperti itu ya anak-anak, sudah paham ya? Kita ulangi sekali lagi ayat yang pertama. Nah, yang ingat tadi anak-anak. Di sini ada lin, toy,
Kemudian di sini ada lin lagi, kau. Kemudian tadi yang pertama kita bahas, nah, panjang. Kita ulangi. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu ayat yang pertama anak-anak. Membacanya harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid agar bacaannya benar dan tempat dan adil, maksudnya sesuai pada tempatnya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang kedua anak-anak. Bapak baca dulu. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini ada tanda panah anak-anak. Ada dua tempat, tapi tanda panahnya sama. Apa itu? Kita lihat huruf bertasydid, ditekan dan tidak ditahan. Nah, di sini ada huruf tasydid. Huruf tasydidnya apa? Iya, benar sekali, lam. Lalu di sini huruf bertasydidnya apa? Ba. Iya, lam dan ba. Nah, mereka memiliki tasydid, artinya harus ditekan, tapi tidak boleh ditahan, karena ini bukan huruf gunnah. Nah, ini huruf tasydid biasa. Jadi bacanya seperti ini anak-anak. Fasholli. Nah, fasholli, cepat, fasholli. Tidak boleh hanya dibaca fasholli. Nah, kalau itu salah. Itu sama saja tidak ada tasydidnya. Nah, fasholli, tapi juga tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh fasholli. Nah, tidak boleh terlalu lama. Di tengah-tengah dia. Fasholli. Nah, begitu juga dengan huruf ba ini. Li rabbi. Li rabbi. Tidak boleh li robi. Harus li rabbi. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita baca lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sekali lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ketiga. Nah, ini anak-anak ayat yang ketiga. Kita baca dulu. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, anak-anak, ini ada tanda panah anak-anak di huruf nun. Kita lihat tanda panahnya apa, cluenya atau petunjuknya. Huruf bertasydid, ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Nah, kalau tadi itu hanya dimasukkan tapi tidak ditahan, kalau yang ini ditahan. Nah, dan dibacanya berdengung anak-anak, karena huruf nun ini termasuk huruf yang wajib dibaca dengung ketika dia bertasydid. Nah, atau disebut huruf gunnah, huruf nun dan huruf mim. Nah, jadi dibacanya inna. Nah, ditahan. Tidak boleh hanya ina atau inna. Salah, kurang panjang. Inna. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita coba lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kemudian di sini anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, di sini ada huruf ba sukun. Huruf ba sukun. Nah, huruf ba itu kalau dia sukun, maka hukum bacaannya disebut atau hukum tajwidnya disebut dengan qalqalah. Jadi bunyinya itu harus dipantulkan. Nah, jadi abtar, tidak boleh abtar. Nah, itu salah. Yang benar abtar. Nah, coba kita sekali lagi ya. Ingat tadi ini dengung dan ditahan selama 2 ketukan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, nanti anak-anak mempraktekkan cara membaca yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, harus adil anak-anak menempatkan bunyi sesuai dengan ilmu tajwidnya. Nah, baik, sekian dulu pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.